Bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu untuk baca Al-Quran dari mushaf langsung dengan dari HP, bagaimana pahalanya? Apakah sama atau bagaimana, Ustaz? Yang utama yang mana? Apakah mushaf? Karena kadang kalau kita ke masjid itu kadang bawa HP saja. Jadi untuk lebih cepat biasanya dari HP. Nah, yang saya mau tanyakan sekali lagi, pahalanya seperti apa dari mushaf dengan aplikasi HP? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terkait dengan yang mana yang lebih afdal, membaca dari HP atau membaca dari mushaf. Tadi saya memberi jawaban membaca dari HP itu untuk kasus khusus ya, kasus perempuan haid. So, kalau membaca dari mushaf, nah itu bukan hal yang afdal baginya. Apalagi ada silam pendapat di tengah para ulama besar. Banyak dari ulama yang tidak membolehkan. Tapi kalau dia baca dari HP, HP itu bukan mushaf. Maka itu jalan keluar untuk mereka. Nah, dari sini mungkin sudah bisa dipahami bahwa HP itu bukan mushaf. Jadi beda orang yang memegang mushaf. Pegang mushaf itu ada keutamaan-keutamaan tersendirinya. Baca dari mushaf itu ada keutamaan tersendirinya. Tidak didapatkan kecuali kalau dia baca dari mushaf. Kalau dia baca dari HP, dia dapat pahala membacanya. Karena Al-Quran itu orang ada dapat pahala ketika dia membaca. Ada dapat pahala ketika dia mendengar. Ada dapat pahala ketika dia melihat dari mushafnya. Membaca dari mushafnya itu dapat pahala. Nah, ini yang melihat dari mushafnya ini nggak didapati kalau dia melihat dari HP. Tapi pahala membaca dia dapat pahalanya. Apalagi kalau misalnya seorang ke masjid dia cuma bawa HP, lupa bawa mushaf. Walaupun ini masalah juga ya, Masya Allah. HP-nya lebih diingat daripada mushaf. Ya harusnya mushafnya lebih diingat ya, lebih terkait di hati harusnya. Ya. Tapi kalau terjadi seperti itu ya, daripada dia tidak membaca, dia baca dari HP nggak apa-apa. Ya, dia dapat pintu-pintu pahala yang lain. Karena alhamdulillah membaca Al-Quran itu berbagai bentuk dan luas sekali pahala dan kebaikan. Semoga Allah memberi taufik kepada semua. Saya mau tanya ke Ustaz terkait dengan kebijakan pemerintah. Di tempat tinggal saya, di masjid ada yang pakai masker, ada yang tidak. Bagaimana kita ini, Ustaz? Apakah kita berdosa kalau misalnya kita ikut tidak pakai masker seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pakai masker itu, orang ke masjid pakai masker, itu untuk keselamatan sendiri. Dan itu juga untuk keselamatan orang lain. Jangan sampai kita membawa sesuatu yang bermasalah kepada orang lain. Jadi bisa dipikirkan sendiri. Kira-kira berdosa apa tidak dalam hal itu. Ya. Ini kadang sebagian kawan-kawan yang harusnya orang-orang yang biasa ke masjid itu lebih lembut hatinya. Bukan hanya memikirkan dirinya. Rasulullah SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan pembahayaan. Apalagi kalau memang di daerah-daerah yang masih rentang dengan wabah, maka itu diperhatikan. Iya, diperhatikan. Jangan bergampangan. Karena itu selalu saya ingatkan kepada para takmir masjid bahwa memberlakukan protokol kesehatan di masjid itu hukumnya wajib bagi mereka. Kalau mereka bergampangan dalam hal itu, mereka berdosa. Karena ini namanya bermain-main dengan jiwa manusia. Harusnya dia tetapkan protokol kesehatan, jaga jarak, ada pemeriksaan suhu di masjid, kemudian pakai hand sanitizer ketika masuk, menutup ada penutup mulut, pakai masker. Itu hal-hal yang membantu kelancaran untuk berjamaah dan bentuk penjagaan yang sudah menjadi kebiasaan baru di belakangan ini. Ya. Dasarnya adalah hadits yang saya bacakan tadi. Nabi bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan pembahayaan. Nah, itu kaidah syariat disepakati. Salah satu dari 5 kaidah besar yang disepakati oleh para ulama berlaku
di 1001 macam pembahasan fikih. Dan itu harus diketahui. Iya. Karena itu kalau berbicara tentang hal tersebut, orang-orang yang melarangnya itu bukan bicara dari omong kosong. Itu bicara dari suatu sudut yang mengharuskan dari sudut syariat, satu sudut yang mengharuskan dari dari ketentuan kesehatan, satu sudut yang memang mengharuskan di dalam penjagaan terhadap kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.